Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, warga Jakarta yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, hari ini saya kembali bisa jalan kaki dalam rangka Car Free Day dari Senayan ini di depan kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sampai di Hotel Indonesia, dan jumlah orang yang jalan itu ramai luar biasa dan cukup menyenangkan. Setelah saya pulang, saya membaca berita, ada berita yang cukup menarik, yaitu per Maret 2025 meningkatnya jumlah orang miskin di Jakarta sebesar 15,8 ribu orang. Dengan demikian, maka menurut BPS jumlah orang miskin di Jakarta sebanyak 464,87 ribu orang. Nah, jumlah seperti ini dikemukakan juga BPS dengan garis kemiskinan per kepala, per orang, per bulan sebesar 852,768 rupiah. Kalau kita bagi 30 hari, maka garis kemiskinan per kepala per tiap hari itu sebesar, ya, saya ulangi kembali lagi, sebesar 28.425 rupiah. Jadi kalau kita berpenghasilan 28.425 rupiah per hari, maka dikatakan kita sudah tidak miskin. Tapi fakta di Jakarta itu tidak mungkin orang bisa hidup dengan penghasilan seperti itu, apalagi kalau kepala rumah tangga, ya kan, dia punya anak, ya, penghasilan seperti itu ya hampir nggak ada orang yang bisa hidup di Jakarta dengan penghasilan seperti itu. Pengojek saja berapa penghasilan mereka, pengumpul sampah saja udah berapa. Kalau pasukan oranye yang tiap hari membersihkan di berbagai tempat di Jakarta itu, kira-kira gaji mereka itu per bulan 5 juta lebih. Jadi saudara-saudara, garis kemiskinan ini tidak relevan dengan kehidupan Jakarta. Tapi oke lah, itu pemerintah sudah menetapkan seperti itu. Tapi saya meyakini betul garis kemiskinan untuk Jakarta ini lebih cocok kalau kita mengacu apa yang disampaikan Bank Dunia. Kalau berpenghasilan 6, atau 8,30 sen per hari US dollar, ya, maka dikatakan kita sudah tidak miskin. Itu garis kemiskinannya. Kalau dikalikan dengan kurs rupiah kita sekarang sekitar 16.300, ya garis kemiskinan di Jakarta itu sekitar 133.000 per hari. Nah, itu cocok lah dengan kehidupan Jakarta. Dan kalau kita kalikan 30 hari sekitar 4 juta lebih lah, 4.400.000 gitu. Nah, itu cocok sekali dengan garis kemiskinan. Nah, kita nggak usah berdebat seperti itu. Yang pasti masih banyak orang miskin di Jakarta. Nah, pertanyaan saya, mengapa Jakarta sebagai epicentrum ekonomi, epicentrum politik, epicentrum sosial dan sebagainya, masih banyak orang miskin? Ini tidak lepas dari sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita itu menurut saya tidak mencerahkan, tidak menyadarkan, tidak memberi dorongan dan semangat pada anak didik ini untuk berubah, saudara-saudara. Sebagai contoh saja, pendidikan di Jakarta ini sudah mayoritas tamatan SLA atau SMA. Itu sebesar 4.479.437 orang. Jadi sudah cukup banyak orang yang tamatan SMA. Kalau pendidikan kita ini betul-betul ada pencerahan di situ, penyadaran dan pemberi semangat bahwa kita boleh miskin, orang tua kita miskin, tapi kita tidak boleh miskin, dan
banyak lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan di Jakarta, apa saja itu terbuka lebar. Tapi ini fakta menunjukkan bahwa masih banyak orang miskin. Memang di sini juga belum sekolah itu masih banyak ya, masih tidak atau belum sekolah itu masih 1.876.180, masih banyak orang yang ya tidak tamat SMA, tidak tamat SD, tidak tamat SMP gitu ya. Tamat SMP itu 1.377.489 orang. S1 itu 1.200.000-an lebih. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mengacu tingkat pendidikan masyarakat di Jakarta ini sudah cukup baik ya. Nah, mereka yang berpendidikan itu kalau dari kalangan keluarga yang kurang mampu, dia harus mengangkat keluarganya itu. Dan disinilah pentingnya pendidikan yang mencerahkan, pendidikan yang menyadarkan, pendidikan yang memberi semangat. Nah, jadi waktu saya jadi rektor, saya selalu mengingatkan pada dosen, kalau Anda mau mulai mengajar, jangan hanya langsung kepada mata pelajaran, tapi ambillah sampai 10 menit itu berbicara bagaimana kita menumbuhkan semangat kita, kesadaran kita, mencerahkan diri kita. Kenapa saya menganjurkan seperti itu? Karena ada dalam Al-Quran itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah mulai dari dirinya sendiri. Jadi persoalan setiap pribadi itu yang harus digolorakan semangat untuk bangkit, untuk maju menjadi orang hebat, itu tidak bisa melalui hanya kasih pelajaran. Nah, inilah barangkali yang penting dilakukan oleh para dosen, para guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA. Jangan hanya memberi mata pelajaran, tapi berikanlah contoh-contoh kedisiplinan yang sangat penting, kemudian kejujuran yang sangat penting, kemudian semangat kerja. Kalau diberikan amanah, lakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan sebagainya, hal-hal yang menyemangati orang. Dengan demikian, seiring dengan meningkatnya pendidikan orang itu, ada kesadaran bahwa dia harus menjadi orang terbaik. Dan untuk menjadi orang terbaik, orang terhebat itu harus ditumbuhkan semangat dari dalam dirinya. Dan itulah yang menurut saya tidak ada dalam pendidikan kita. Orang bisa berpendidikan tinggi, tapi kemudian tidak ada ghirah, tidak ada semangat, tidak ada vitalitas, tidak ada daya juang untuk merubah kehidupan dirinya, kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya, dan bangsanya. Justru karena merasa berpendidikan, kemudian tidak disiplin, kemudian tidak jujur, banyak menghabiskan waktu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inilah barangkali hal yang sangat penting. Jadi kalau kita bicara kemiskinan, itu harus kita kembalikan kepada sistem pendidikan kita. Saya yakin, karena terus terang saja saudara-saudara, itu berangkat dari perjalanan hidup saya. Tapi saya tidak peroleh dari sekolah. Hanya karena saya aktif di organisasi sejak menjadi pelajar sampai mahasiswa, itulah yang membentuk diri saya. Dan saya juga belajar dari orang-orang pintar. Saya pernah berguru kepada Kiai Masykur, itu seorang tokoh di PBNU, pernah menjadi menteri, pernah menjadi wakil ketua DPR, MPR ya. Jadi saya belajar juga dari Kasman Singodemejo. Saya belajar juga dari Buya Hamka. Saya sepanjang saya muda itu
saya berusaha untuk berkenalan, berhubungan dan menimba ilmu, dan mereka rata-rata menanamkan semangat, dan itulah yang merubah jalan hidup saya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para guru, juga para pejabat, jangan hanya memberi guru itu tentang kepintaran mengajar, tapi tanamkanlah nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai semangat, nilai-nilai kehebatan untuk membantu anak-anak kita menjadi hebat. Kalau itu kita lakukan, maka otomatis orang akan berjuang. Kalau dia miskin, menjadi tidak miskin. Kalau dia sudah kehidupannya kelas menengah, dia akan bekerja keras mempertahankan posisinya hingga dia naik pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau di orangnya sudah kaya, orang tuanya sudah kaya, pernah pejabat, pengusaha, dia akan bekerja lebih keras lagi mempertahankan status dia. Tetapi sekali lagi, tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga memberi kesadaran, dan lebih penting lagi untuk peduli sesama, untuk menaburkan, menebar kebaikan, menebar semangat, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, maka kemiskinan yang kita gambarkan tadi yang sangat memprihatinkan pada kita, itu lambat laun kita bisa atasi. Itulah barangkali pandangan saya dan harapan saya. Mudah-mudahan kemiskinan yang terjadi di Jakarta, kemudian di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dengan program-program yang dilakukan pemerintah, kita bersama-sama bisa mengatasinya. Dan menurut saya harus bermula dari setiap pribadi anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.